Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Anak-anak, dalam kondisi pandemi, kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu biasakan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, selalu jaga jarak, dan menghindari keramaian atau kerumunan. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Anak-anak, kali ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan kompetensi dasar, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kalian masih ingat bahwa teks proklamasi pertama kali dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, nomor 56. Sehingga Insinyur Soekarno mendapat gelar sebagai Bapak Proklamator. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa? Coba kalian perhatikan dan dengarkan suara ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Apa yang sudah kalian dengar? Betul, bagus ya. Itu adalah suara Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Kita lanjutkan materi berikut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi sebagai bukti bahwa negara Indonesia telah merdeka. Makna peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan dibacakannya teks proklamasi, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, pembacaan teks proklamasi juga menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga harus dihormati dalam hubungan antar bangsa. 2. Sebagai tanda terbentuknya negara Indonesia. Proklamasi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah menentukan sendiri nasibnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam membentuk negara dan aturannya. 3. Sebagai titik awal terbentuknya tata hukum baru di Indonesia.
setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, harus dibentuk tata hukum yang baru. Dengan demikian, peristiwa proklamasi kemerdekaan telah mengawali terbentuknya tata hukum yang berdasarkan berbagai aspek kehidupan bernegara di Indonesia. 4. Sebagai tonggak berdirinya negara Indonesia dan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Negara Indonesia berdiri setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Segala macam norma, aturan, atau ketentuan hukum di Indonesia harus didasarkan pada isi teks proklamasi. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan menjadi aturan dasar dari tata hukum Indonesia. Penghargaan terhadap para pahlawan. Kalian kenal gambar-gambar yang ada di layar tersebut? Mereka adalah para pejuang yang telah berjuang, yang telah berkorban untuk memerdekakan negara Indonesia. Penghargaan terhadap para pahlawan. Kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diraih melalui perjuangan para pahlawan melawan penjajah dengan gagah berani mengorbankan harta dan nyawanya untuk kepentingan negara Indonesia. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan dengan perilaku positif merupakan salah satu cara menghargai jasa para pahlawan. Berikut beberapa contoh perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan. Kalian sebagai seorang pelajar memiliki kewajiban yaitu belajar dengan penuh semangat. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Melestarikan budaya bangsa. 2. Menggunakan produk dalam negeri. Kita tidak usah gengsi atau merasa malu menggunakan produk dalam negeri. 3. Mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. 4. Belajar dengan rajin. Kita jangan merasa terpaksa untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, yaitu rajin belajar. 5. Berkompetisi untuk meraih prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa. Ini bisa kalian lakukan dalam hal prestasi pendidikan, bisa hal olahraga ataupun kesenian. 6. Menghormati antar sesama dan bertoleransi. 7. Menaati peraturan dan hukum yang berlaku. 8. Menjaga persatuan dan kesatuan. 9. Menjaga sumber daya alam. 10. Rela berkorban demi kepentingan dan kemajuan bangsa. 11. Siap sedia membela tanah air. Upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera di antaranya adalah 1. Mengembangkan sifat toleransi antar warga. 2. Pemerataan pembangunan. 3. Taat membayar pajak. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.